Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur-Rahman. Saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim bab ukuran dan urutannya atau bidayati sabqi wa tartibihi wa qadrihi wa tartibihi. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila li'alimin, dan seorang yang alim ditanya, bima adrakta ilma, dengan apa anda memperoleh ilmu? Qala, kemudian beliau menjawab, bi abin ghaniyin, karena saya mempunyai ayah yang kaya. Li'annahu, karenanya, kana, ada, yastani, menggunakan bihi, dengannya, ahlul ilmi, yang ahli ilmu, wal fadli, dan keutamaan, fa'innahu, maka sesungguhnya sebab ziyadatil ilmi, menjadi sebab tambahnya ilmu, li'annahu, karenanya, syukrun, bersyukur ala nikmatil aqli, atas nikmat akal, wal ilmi, dan ilmu, wa innahu, dan sesungguhnya sebab ziyadati, menjadi sebab tambah. Artinya, ada seorang alim ditanya, dengan apa anda memperoleh ilmu? Kemudian beliau menjawabnya, karena saya mempunyai ayah yang kaya, dan ayahku memberikan atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim dan mulia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lanjut. Qila, bersabda atau berkata, qala Abu Hanifah, berkata sebuah Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, innama, sesungguhnya saya adraktu, memperoleh al-ilma, ilmu, bilhamdillah, dengan syukur, lillahi ta'ala, pada Allah ta'ala, wa syukur, dan bersyukur. Fakul lama, maka setiap sesuatu, fahimtu, fakul lama, maka setiap sesuatu atau setiap masalah, fahimtu, saya paham, wawufiktu, dan mengerti, ala fikin, atas ilmu fikih, wa hikmatin, dan ilmu hikmah. Fakultu, maka saya mengucap alhamdulillahi ta'ala wasdad, alhamdulillah, mengucap alhamdulillah ta'ala wasdada, maka karena itulah bertambah ilmu saya. Artinya, diriwayatkan bahwa Abu Hanifah pernah berkata, saya memperoleh ilmu karena saya selalu memuji dan bersyukur kepada Allah, dan jika aku mendapatkan suatu masalah, maka saya akan mengatakan alhamdulillah, maka karena itulah ilmuku semakin bertambah. Lanjut. Wahakata, dan seperti itulah yang bagi seharusnya li thalibil ilmi, bagi penuntut ilmu atau pencari ilmu, ayastahila, harus senantiasa bersyukur, bil lisani, menggunakan lisan, wal janani, dan hati, wal arkani, dan perbuatan atau anggota badan, wal mali, yang nyata, wal mali wayaron, yang nyata, al fahma, dan harus dan paham, wal ilma, dan ilmu, wa taufiqi, dan taufik minallah, dan petunjuk minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa yatluba, dan memohon al-hidayata, hidayah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bidu'ai, dengan dunga, lahu, dengannya, wa tadarru'i, dan merendahkan diri, ilaihi, kepadanya, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, hadin, selalu menunjukkan, manistahdahu, kepada orang-orang yang fa innallaha, maka sesungguhnya Allah,
hadin selalu menunjukkan jalan, manistahdahu pada orang yang memohon petunjuknya. Kurang lebih artinya seperti ini. Para santri atau seseorang yang menuntut ilmu harus selalu bersyukur pada Allah, baik dalam bentuk ucapan, hati maupun tindakan yang nyata, dan harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu adalah anugerah dari Allah. Harus memohon petunjuknya dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya, karena dia selalu menunjukkan jalan kepada orang yang memohon petunjuknya. Lanjut. Fa'ahlul haqqi, maka kaum ahlul haqq atau fa'ahlul haqqi, maka ahli haq, fahum dan mereka, ahlul sunnati dan ahli sunnah, wal jamaati dan jamaah, tolabu memohon, al-haqq kebenaran, minallah dari Allah, al-haqq yang maha benar, al-hadil mubini yang maha besar dan maha al-haqqu yang maha benar, al-hadi yang maha menunjukkan, al-mubina yang memberi keterangan lagi yang melindungi. As-sami al-asimi maha melindungi. Fahada fahadahumullah ta'ala, lalu mereka diberi petunjuk dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, wangasomahum dan dilindungi oleh Allah Ta'ala, manid dolalati dari kesesatan, wahlud dolalati dan sedangkan ahli bid'ah, ajabu selalu mengagumi biro'ihim pendapatnya sendiri, waqlihim dan akalnya, dan mengandalkan akalnya, tolabu dalam mencari al-haqqu kebenaran, minal makhluqi dari para makhluk, al-ngajisi yang ngajis besar, yang ngajis, al-ngajisi bahwa al-aqlu yaitu akal. Artinya seorang kaum ahli sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, maha menunjukkan, maha memberi ketenangan lagi maha melindungi. Lalu mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan. Sedangkan ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, menarikkannya dalam mencari kebenaran. Lanjut, li'anna al-aqla, karena sesungguhnya akal, la yudriku tidak kuat atau lemah, jami'il asya'i menguasai segala sesuatu, kan baswari seperti penglihatan, layub siru tidak mampu melihat, jami'il asya'a segala sesuatu, fahujibu maka
maka terhalang wangajasu dari kebenaran jibu mereka maka terhalang dari kebenaran wangajasul dan lemah atullu sesat wa atullu lagi menyesatkan. Ola bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ngarafa nafsahu man utawi sapa wonge atau barang siapa ngarafa mengenal nafsahu atas dirinya faqad arafa maka sungguhnya dia akan tahu rabbuhu Tuhannya. Faida ngarafa maka ketika dia tahu ngajasa nafsihi kelemahan dirinya, ngarafa tahu qudratullahi ta'ala kekuasaan Allah ta'ala, wala ya'tamidu dan tidak boleh mengunggulkan bahasa tidak boleh mengagumi atau mendewakan atau mengunggulkan ala nafsi atas dirinya wa aqlihi dan akalnya, bal yatawakkalu tapi harus bertawakal atau berserah diri Allah atas Allah. Wayat luba dan mencari dan harus mencari minhu darinya al haqqu kebenaran, ama yatawakkal dan barang siapa berserah diri Allahi atas kepada Allah, fahuwa maka dia hasbuhu Allah akan mencukupinya, wayahdihi dan akan menunjukkannya ila suratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Waman dan barang siapa kana ada lahu padanya malun berharta falayah bakhol maka jangan kikir atau bakil. Artinya akal itu lemah dan tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Oleh karena itu mereka telah larang dari kebenaran, kelemahan, sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu Tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia akan tahu sifat kekuasaan Allah. Seorang penuntut ilmu atau santri tidak boleh mengunggulkan akalnya dan dirinya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupi dan akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang berharta, maka janganlah berkikir atau bakhil. Wayam bagi dan seharusnya ayata'awada harus memohon perlindungan billahi ta'ala kepada Allah Ta'ala minal bukhli dari sifat
bakhil atau kikir. Qala bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayundain, tidak ada penyakit ada wa'u yang lebih parah minal bukhli dari kikir. Artinya para penuntut ilmu atau mahasiswa sekaliannya atau siswa-siswa atau pelajar harus memohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidakkah ada penyakit yang lebih parah dari kikir? Lanjut, makanan dan ada sebuah Abu Syekh Al-Imamul Ajallu Syamsul A'immatil Halwaniyu yaitu ayah dari Syekh Imam Ajallu Syamsul A'immatul Halawiniyu Halimah Al-Hanawiyu faqiron, maka dia adalah seorang yang fakir. Yabi'u, menjual al-halwa'a, manisan. Makanan dan ada yu'ti, memberikan al-fuqaha'a, kepada orang-orang, kepada ahli fuqaha atau para fuqaha minal halwa'i, dari manisan-manisannya, dan sambil berkata, ud'u, doakan libni, anakku, fabi barokati, dan berkahilah judihi, dan fabi barokatihi, dan berkahilah judihi, fabi barokati, dan berkat, maka berkat kemurahan hatinya, judihi, putranya mencapai waktu qodihi, fabi barokati, maka dengan berkahnya, judi tercapai atasnya, watiqatihi, dan berhasil atasnya, wasyafaqatihi, dan syafaqahnya, watadurrungi, dan tercapai atas cita-citanya, nalun, dan tercapai nalun cita-citanya, ubnuhu, anaknya, manala, atas yang dia cita-citakan. Artinya ada ayah dari Syekh Syamsul A'immah Al-Halwani, dia adalah seorang yang fakir dan pekerjaannya adalah menjual manisan. Dia suka memberikan manisan itu kepada para fuqaha, dan beliau sambil berkata untuk doakanlah anakku. Nah, kemudian berkat kemurahan hatinya, kemantapannya, belas kasihannya, dan kerendahan hatinya, maka putranya berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Wa yashtariya, dan rajinlah bil mali, dengan hartanya, al kutuba, membeli kitab, wa yastaktiba, dan menuliskan, fayakunu, maka ada ngaunan, mempermudah ngalat ta'allumi, belajar, watafaqquhi, ilmu fikih.
Dan para pelajar harus rajin membeli buku atau kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab, karena hal itu dapat membantu mempermudah belajar ilmu fikih. Waqad kana, dan lan teman-teman ono di Muhammad bin Hasan, kadue Muhammad bin Hasan malun iku malun, hartanya kasirun banyak, hatta sehingga kana ada lahu darinya salah tumiatin 300 min wukalai, dari pengurus hartanya, dari seseorang yang mengurus malamalihi atas hartanya. Fa'anfaqahu, maka menginfakkan atas hartanya kullahu, setiap hartanya, bilang ini dalam ilmu, walam yaqo, sehingga tak memiliki lahu darinya saubun, baju nafisun, bagus, nafisun bagus, farohu, maka melihat sapa Abu Yusuf fi saubin, bajunya khoniqin, farohu, maka memberikan sapa Abu Yusuf fi saubin, sebuah baju kholiqin yang bagus. Fa'arsala, maka dia menolak ilahi atasnya siaban, baju nafisatun yang baju, falam yaqbalha, maka menolak dengan halus. Artinya Muhammad bin Hasan adalah orang yang kaya raya, sehingga untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang, dan lalu semua hartanya itu diredamkan atau diinfakkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan menginfakkan hartanya itu, beliau sampai tak memiliki sepotong kain pun atau pakaian yang bagus. Lalu suatu saat ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian yang bertambal, maka ia lalu mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Namun beliau menolak pemberian itu dengan sangat halus. Lanjut, faqala, maka lalu berkata, ngajil, telah diberi lakum, atas kalian, wajil, dan telah diberi harta lana atas kalian, walangan lahu, dan sedangkan aku, innama sesungguhnya, walangan lahu, walangan lahu innama lam yaqbal, walangan lahu, dan ngajil, telah diberi lakum atas kalian, wa ajil, atas harta lana dunia, walangan lahu, dan walangan lahu innama lam yaqbalhu,
sedangkan saya akan diberi harta di akhirat nanti. Wa in kana, dan ada qabulul hadiyati, menerima hadiah tersebut, menerima hadiah itu sunatan, sunnah. 5. Karenanya ro'a lihat an-nafi dzalika, ing di dalamnya muzillatan li nafsihi, artinya lalu beliau berkata, kalian telah diberikan harta dunia sedangkan aku akan diberi di akhirat nanti. Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil mu'mini, tidak layakkah bagi orang mukmin ayyudhilla nafsahu, menghinakan dirinya. Itu hadis yang dipegang oleh beliau tadi. Wahukiya, dan ceritaake anna fakhrul islami, bahwa anna fakhrul, sesungguhnya mengumpulkan al-isra al-islami, orang-orang muslim Islam, al-Arsabandi, Imam Irsabandi jamaah mengumpulkan kusyuro, semangka abid tihi, di tempat yang sepi, al-mul kota, lalu memakannya fi makanin, di tempatnya khalin fa'akalaha fara'athu jariyatun fa'akhbarat bidzalika maulaha fattakhadha lahu da'watan fata'ahu ilaiha falam yaqbal lihada wa hakadha litalibil ilmi ayyakuna la himmatin aliyatin la fi amwalin nasi. Qala alaihi salatu wassalam iyyaka, bentar, tadi sampai amwalan nasi. Diceritakan bahwa Imam Irsabandi pernah mengumpulkan kulit semangka di tempat yang sepi lalu memakannya, dan hal itu dilihat oleh seorang budak perempuan. Lalu budak itu melaporkan peristiwa itu kepada tuannya. Tuannya segera membuatkan hidangan untuk Imam Irsabandi, kemudian beliau diundang makan, tapi beliau menolak undangan itu. Begitulah seharusnya seorang pelajar bercita-cita dan bersikap jangan rakus dengan harta orang lain. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka, tinggalkan, watama, sifat tamak, fa innahu, maka sesungguhnya fakrun, sifat tamak itu adalah fakir, hadiratun, yang hadir, ya hadirun, yang hadir, wala yabkhala, dan jangan bakhil, bima, karenanya, indahu, dengannya, minal mali, dari harta, bal yunfiqo, yang dimiliki, ala nafsihi, atas dirinya, wa ala ghairi, dan lain diri dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah sifat tamak, karena tamak adalah fakiran yang hadir, dan seorang pelajar tidak boleh kikir dengan harta yang dimiliki, tapi harus menafkahkan atau memanfaatkan untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri makhafat
Mukhtal Fakri. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.